Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai sejarah hukum kepailitan dan perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari Heri Kurdianto, Alfira Nusa Dewita, Desiva Amanda, Fiona Vanessa, Karin Amalia, dan Febrian Pino Pahanian. Hukum kepailitan di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Jika dilihat dari perkembangannya, hukum kepailitan mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Eropa kontinental tidak diterapkan secara murni dalam peranata hukum kepailitan di Indonesia. Kepailitan terjadi karena semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang memunculkan beragam masalah. Permasalahan hutang piutang terutama yang timbul akibat kepailitan. Hukum kepailitan merupakan jalan bagi terciptanya bisnis yang kondusif bagi perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia bahkan internasional. Sejarah hukum kepailitan. Sejarah hukum kepailitan pada zaman kuno. Dalam zaman Yunani kuno, bankruptcy atau kepailitan tidak dikenal. Adanya debt slavery atau debitur atau keluarganya membayar hutangnya dengan diperbudak atau kerja paksa. Kerja paksa dilakukan sampai hutang piutangnya lunas, biasanya paling lama 5 tahun. Setelah masa debt slavery selesai, orang menjadi budak karena tidak dapat membayar kembali utangnya, mendapat jaminan pelindungan bagi jiwa. B. Hukum kepailitan menurut Taurat atau Perjanjian Lama. Hukum kepailitan dikenal dengan hukum Musa yang terdapat di kitab suci Yahudi yaitu Taurat. Adanya penjelasan mengenai tahun suci yang berlangsung 50 tahun sekali. Dijelaskan bahwa setiap 50 tahun sekali, semua hutang piutang ditiadakan antara orang Yahudi dan budak sebagai jaminan hutang berdasarkan perintah Tuhan. C. Sejarah hukum kepailitan zaman Romawi. Hukum kepailitan muncul pertama kali pada tahun 118 sebelum Masehi dan debitur bertanggung jawab secara pribadi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka kreditor berhak untuk menjual debitur sebagai budak. Kematian, perbudakan, pemotongan anggota tubuh, hukuman penjara, atau pengasingan terhadap debitur merupakan bentuk konsekuensinya. Mendekati abad ke-2 Masehi, perbudakan debitur telah dihapuskan oleh kerajaan Romawi. Dalam perkembangannya, eksekusi sehubungan dengan cedera janji debitor terhadap pembayaran utangnya bukan lagi dilakukan terhadap jasmaninya tetapi terhadap harta kekayaannya. D. Sejarah hukum kepailitan zaman modern. Di zaman modern, hukum kepailitan diubah atau diganti menurut undang-undang di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan negara lainnya. Tuntutan masyarakat modern menghendaki agar dari berbagai asas undang-undang kepailitan modern dianut oleh masing-masing negara tersebut. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia. Pada 22 April 1998, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang tanggal 9 September 1998, Lembar Negara RI tahun 1998 nomor 135 tentang kepailitan. Sebagai bagian dari sejarah, Undang-Undang Kepailitan Indonesia mengalami bukan saja perubahan tetapi mengalami penggantian. Sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia sebelum dan setelah tahun 1945 sebagai berikut. Undang-Undang Kepailitan Indonesia sebelum 1945, hukum Indonesia pada zaman Hindia Belanda dibuat hanya kepailitan untuk kasus pedagang, pengusaha. Kepailitan pengusaha diatur dalam Relachment of the Rechtsvordering atau disingkat RV. Hukum kepailitan di Indonesia sejak tahun 1945. 1. Periode tahun 1945 sampai 1947. Perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terbitnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban. 2. Periode tahun 1947. Adanya penerbitan Peraturan Darurat Kepailitan 1947, Nut Gresseling Faili Semitten 1947 untuk bertujuan
Dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. 3. Periode tahun 1947 sampai 1998, adanya semacam praktik faillissement verordering, peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat. 4. Periode tahun 1998 sampai 2004. Setelah diterbitkannya Perpu Kepailitan pada 22 April 1998 oleh pemerintah, 5 bulan kemudian Perpu Kepailitan diajukan kepada DPR. Pada 9 September 1998, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan itu ditetapkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998. 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adanya hambatan, penyelesaian RUU menjadi tertunda dan pemerintah berhasil menyusun RUU tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Alasannya sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambah satu pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Pada faillissement verordering tidak dikenal adanya kepastian frame time, yaitu batas waktu dalam penyelesaian kasus kepailitan, sehingga proses penyelesaian akan menjadi sangat lama. Pada faillissement verordering hanya dikenal satu kurator yang bernama Westcomer atau Balai Harta Peninggalan. Adanya upaya hukum banding dipangkas, yaitu segala upaya hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan yang dahulunya dapat dilakukan banding dan kasasi. Adanya asas Verpflicht Vorschusstellung, yaitu dapat mengajukan kepailitan hanya pada penasihat hukum yang telah mempunyai atau memiliki izin praktek. Sekian penjelasan mengenai sejarah hukum kepailitan dan perkembangan hukum kepailitan di Indonesia dari kelompok kami. Terima kasih.